Perkenalkan, nama saya Rizky Safitri Nuraima dari kelas 02 dengan NIM 220403501010 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian standar kompetensi. Yang kedua, peranan ICT atau TIK sebagai standar kompetensi. Yang ketiga, tingkat dasar ICT atau TIK sebagai standar kompetensi. Dan yang keempat, tingkat mahir ICT atau TIK sebagai standar kompetensi. Pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan oleh suatu institusi, industri, ataupun asosiasi profesi yang relevan, serta institusi lain yang kompeten. Terkait kompetensi, kompetensi itu sendiri adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Terkait dengan standar kompetensi, adapun standar kompetensi untuk suatu bidang keahlian dirumuskan dalam suatu dokumen yang terdiri atas penjelasan umum tentang standar kompetensi ada 5. Yang pertama, peta judul unit kompetensi dan pengelompokan dalam jenjang dan kualifikasi. Yang kedua, uraian unit-unit kompetensi. Yang ketiga, pedoman pengujian sertifikasi. Yang keempat, mengakreditasi kompetensi guru. Dan yang kelima, pengujian kompetensi dan sertifikasi. Selanjutnya, ICT sebagai standar kompetensi. Artinya, ICT sebagai mata pelajaran yang sering dikenal dengan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, di mana mata pelajaran ini berisi tentang standar kompetensi-kompetensi dasar dan indikator yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik itu sendiri, baik dari SD, SMP, dan SMA, sebagai bekal untuk peserta didik dalam melanjutkan kehidupannya atau yang sering disebut dengan life skill, dan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ICT diharapkan bisa menjadi katalis untuk mendongkrak mutu pendidikan, terutama kaitannya dengan konsep life skill itu sendiri, bahwa setiap peserta didik harus memiliki keterampilan nyata untuk bekal dalam kehidupannya, salah satunya untuk bekerja. ICT dianggap sebagai salah satu bekal bagi peserta didik, karena ICT menjadi sesuatu yang sangat kompeten dan dibutuhkan di masyarakat, entah itu sebagai operator, teknisi, sistem analisis, ataupun sebagai programmer. Cakupan Information Communication Technology atau ICT. Beberapa teknologi cakupan mengenai ICT yaitu komputer, jaringan atau network, gambar satelit, modem, laptop, desktop, e-book reader, notebook, internet, wifi. Adapun peran ICT atau TIK sebagai standar kompetensi. Yang pertama, setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian atau keterampilan menggunakan ICT atau TIK untuk media pendidikan. Yang kedua, membagi pengetahuan antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya bersifat mutlak dan tidak berkesudahan. Dan yang ketiga, belajar mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien, baik bagi pendidik, peserta didik, dan juga stakeholder. Adapun peran ICT atau TIK sebagai standar pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, mengoperasikan komputer personal dan periferalnya. Yang kedua, merakit, menginstalasi, men-setup, memelihara, dan melacak serta memecahkan masalah atau troubleshooting pada komputer personal. Yang ketiga,
melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman dengan berorientasi pada objek. Yang keempat, mengolah kata atau word processing dengan komputer personal itu sendiri. Selanjutnya, peran ICT atau TIK sebagai standar pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para tenaga pendidik profesional yang ada di Indonesia. Mencakup beberapa bagian aspek kompetensi, 3 diantaranya yaitu yang pertama, mengolah lembar kerja atau yang biasa disebut dengan spreadsheet dan grafik dengan menggunakan komputer personal. Yang kedua, mengolah pangkalan data atau database dengan komputer personal ataupun komputer server. Yang ketiga, membuat presentasi interaktif yang memenuhi atau memuat kaidah komunikasi visual dan interpersonal. Terdapat 2 tingkatan ICT atau TIK dalam standar kompetensi, yaitu yang pertama, tingkat dasar ICT atau TIK sebagai standar kompetensi, dan yang kedua, tingkat mahir ICT atau TIK sebagai standar kompetensi. Tingkat dasar ICT atau TIK sebagai standar kompetensi. Terdapat 5 cakupan dasar dari ICT atau TIK sebagai standar kompetensi, khususnya di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai presentasi multimedia, di mana menurut Hofstadter 2001, multimedia ini adalah pemanfaatan komputer yang bertujuan untuk menggabungkan dan membaut berupa teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi, dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, beraksi, dan berkomunikasi. Adanya multimedia dalam media proses pembelajaran ataupun proses belajar mengajar memiliki arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan ini sebuah ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai alat perantaranya. Semisal kerumitan bahan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan dari alat media tersebut. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu pendidik ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan materi yang sulit untuk dideskripsikan dapat divisualisasikan secara jelas. Yang kedua yaitu kalkulus tabulasi atau spreadsheet. Spreadsheet ini merupakan sebuah aplikasi komputer yang bertujuan untuk sebuah organisasi, analisis, dan sebagai penyimpanan data dalam bentuk tabel. Penggunaan dari spreadsheet ini dianggap sangat praktis dalam melakukan perhitungan nilai. Spreadsheet ini juga dapat menampilkan data dan perhitungan sekaligus, sangat memudahkan bagi para pengguna untuk melihat hasil data dalam tabel tersebut. Yang ketiga yaitu manajemen data atau database, di mana untuk membuat sebuah database harus melalui 2 macam perancangan, yaitu yang pertama disebut dengan rancangan konseptual dan yang kedua disebut dengan rancangan fisik. Rancangan konseptual adalah model abstrak dari database dalam sudut pandang bisnis, sedangkan rancangan fisik yaitu rancangan yang menunjukkan bagaimana database secara nyata dikelola pada perangkat penyimpanan. Pada perancangan konseptual, database ini menguraikan bagaimana elemen-elemen data pada database dikelompokkan. Proses ini juga mengidentifikasi elemen-elemen data berlebihan dan pengelompokan elemen-elemen data yang diperlukan untuk program tertentu. Yang keempat yaitu kelola kebutuhan publikasi atau publication tool. Aplikasi publikasi mahasiswa merupakan perangkat lunak untuk publikasi sebuah jurnal. Dari sudut pandang jumlah pengguna JEU dapat dikategorikan sebagai software multi-user, yaitu terbagi berdasarkan level, antara lain level admin, level editor, dan level user. Sedangkan pada aplikasi ini sama-sama multi-user tetap terdiri dari 4 level user, yaitu level mahasiswa, level biro, level redaksi, dan level admin. Dari sudut pandang deployment JEU ini bersifat retire, yaitu DBMS, dan program aplikasi disimpan dalam sebuah server yang berbeda sehingga bersifat
modular karena hanya GEU yang berada di klien. Yang kelima yaitu catatan personal atau private organizer. LMS berupa portal personal berisi rencana belajar peserta didik, catatan, laporan kemajuan, link pribadi pada program tertentu, portofolio, serta akses ke sumber daya program dan katalog pelajaran. Halaman web instruktur juga memberikan fasilitas untuk posting silabus, rencana, tugas, kalender, pelajaran, dan halaman aktivitas. Link ke tutorial, sesi kelas virtual, diskusi, forum, tes, dan kolaborasi. Cara penyampaian pelajaran di dalam portal Rumah Belajar meliputi pengiriman sesi kelas virtual, forum, tutorial mandiri, tes, kuis, survei, jejaring sosial, dan kolaborasi. Selanjutnya, tingkat mahir dari ICT atau TIC sebagai standar kompetensi. Ada 3 cakupan di dalamnya. Yang pertama sebagai animasi multimedia atau multimedia animation tool. Salah satu media pembelajaran jenis audio visual gerak adalah multimedia animasi yang terdiri dari beberapa media yang terintegrasi, yaitu antara lain gambar, suara, animasi, dan tulisan. Penerapan multimedia animasi ini terhadap proses pembelajaran mempunyai kelebihan dalam memperjelas penyajian pesan pembelajaran. Selain itu, lebih efektif dan efisien dalam penggunaan kompetensi dasar, serta memperbaiki asistensi starter. Penggunaan dari multimedia animasi ini juga dapat menghemat waktu maupun biaya dalam proses belajar mengajar. Namun, multimedia animasi ini juga masih mengacu pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu sebagai kolaborasi terpadu atau groupware system. Groupware ini disebut juga sebagai collaborative software. Adalah sebuah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Groupware mewakili software yang membantu kelompok kerja atau sebuah kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Groupware juga dapat diklasifikasi dalam beberapa cara. Salah satunya adalah di mana dan kapan seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai pengembangan jaringan antar institusi atau extranet. Extranet adalah sebuah jaringan pengguna atau pribadi yang menggunakan protokol internet serta sistem telekomunikasi publik yang bertujuan untuk dapat membagi sebagian informasi bisnis atau juga operasi dengan cara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, serta yang lainnya. Extranet ini juga dapat diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna yang berada di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet ini akan dapat bertukar data dengan bervolume besar dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Dari beberapa pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi adalah rumusan tentang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan kriteria dari unjuk kerja yang telah ditetapkan oleh suatu institusi, industri, ataupun asosiasi profesi yang relevan, serta sebuah institusi lain yang kompeten. Peranan informasi communication technology atau TIC ini memiliki cakupan yang sangat luas dan luar biasa besar, salah satunya dalam dunia pendidikan. Dengan menggunakan sistem teknologi dalam standar pendidikan, terlebih dalam memanfaatkan teknologi teks, gambar, suara, dan video, mampu membuat proses belajar mengajar menjadi menarik, tidak terlalu monoton, dan lebih mudah untuk dicerna atau dipahami. Tingkat dasar dari ICT atau TIC sebagai standar kompetensi yaitu meliputi seperti presentasi multimedia, kalkulus tabulasi, manajemen data atau database, kelola kebutuhan publik, dan juga catatan personal. Sedangkan tingkat mahir dari ICT atau TIC sebagai standar kompetensi yaitu meliputi animasi multimedia, ragam kolaborasi terpadu, dan juga pengembangan jaringan antar institusi.
Itulah tadi pemaparan presentasi saya mengenai materi ICT atau TIC sebagai standar kompetensi, di mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Literasi Teknologi Dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.